Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah berjumpa kembali dengan majelis yang mulia, majelis Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nafasnya sekali, syiratal ladina. Jangan berhenti di alaihim pertama. Nafasnya itu. Kalau memang diperkirakan tidak kuat, berhentilah di alaihim kedua. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nafas. Tak apa-apa, tapi diulangi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kuat nafasnya sekali. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba dari siratal. Siratal Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin.
sampai wal ibkar ya. Wasabbih bil asyiyi wal ibkar, bil asyiyi. Wasabbih dan bertasbihlah bil asyiyi pada waktu petang, wal ibkar dan pada waktu pagi. Bil asyiyi wal ibkar. Wasabbih bil asyiyi wal ibkar. Sampai situ. Sampai sekarang masuk 42. Saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ini perlu dibedakan. Ala nisa'i, bukan na'i, i. Kalau alamin a pakai ain. Jangan dibalik. Kadang ala nisa'il alamin. Ain dibaca alif, alif dibaca ain. Hamzah dibaca ain, kadang ain dibaca hamzah. Ini benar. Berbeda semuanya, rusak semuanya. Lagi. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallah. Coba. Tidur. Lagi. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallah. Coba. Wa ada azalnya, ada titiknya nggih. Jangan berpantul. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallah. Coba. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafak. Wastafaki ala nisa'il alamin. Wastafaki ala nisa'il alamin. Baik. Lanjutannya. Ya Maryamu nuti li
rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Tak ulangi. Ya Maryam nuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Tak berhenti di judi saja. Ya Maryam nuti li rabbiki wasjudi. Ayo. Wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wasjudi Dzalika min amba'il ghaibi nuhi. Non mati ketemu ba. Ba-nya itu matabi'i. Ketemu hamzah dalam satu kata, maka di atasnya dikasih tanda celeret alis. Ya. Ghaibi amba itu loh. Itu dengung mari ngono panjang. Ulangi. Dzalika min amba'il ghaibi nuhi. Coba. Nuhihi ilaik. Nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim idh yulqun. Idh yulqun. Ada titiknya lagi. Idh yulqun wa ma kunta ladaihim idh yulqun. Coba. إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. أيهم يكفل مريم. Lagi. إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وما كنت لديهم إذ يختصمون. وما كنت لديهم إذ يختصمون.
yahtasimun. Idh yahtasimun. Baik. Biar lambe ini ketempelan apa yang dulu pernah dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menirukan Jibril alaihi salam. Ya. Jadi komunikasi dengan Allah itu dua. Yang pertama adalah sholat. Sholat berarti kita suwan di hadapan Allah. Ngerti suwan ya? Apa suwan itu? Berkunjung. Yang kedua, kita seolah-olah bicara dengan Allah. Karena kita meniru ucapannya Allah. Wah, ini Masya Allah ini. Jadi lambe ini kersani napa? Tahu ketempelan apa yang dulu pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW karena meniru apa yang telah disampaikan oleh Jibril. Ini bukan bacaan biasa ini, tetapi bacaan luar biasa karena dulu diucapkan oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa dahsyatnya ya, luar biasa dahsyatnya bila dibandingkan dengan bacaan-bacaan lain, koran misalnya ya. Kalau sekarang detik.com. Ini Masya Allah. Baik, kita perhatikan. Wa id, dan ketika qalatil malaikatu, berkata sapa al malaikah, ketika malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, istafaki, Allah memilih kamu, wa tahharaki, dan Allah mensucikan kamu, wastafaki, dan Allah melebihkan kamu, ala nisa'il alamin, atas wanita-wanita semesta alam. Allah memilih kamu, Allah melebihkan kamu dibandingkan dengan wanita-wanita seluruh alam. Dipilih oleh Allah. Ya Maryam, wahai Maryam, uknuti, taatlah, li rabbiki, kepada Tuhanmu, wasjudi, dan sujudlah. Jadi kalau perintah kepada perempuan itu dikasih ya. Kalau nang wong lanang wasjud ngono tok. Tapi kalau yang diperintah itu perempuan, wasjudi. Sama dengan dipanggil. Kita memanggil cewek, ta'ali. Kalau memanggil wong lanang, ta'al. Ngono tok. Ta'al, ya, dan nak jong. Tapi kalau ta'ali, reni onduk, lho, anak tambahane. Iya. Kalau wong lanang, warka, rukuklah. Tapi karena yang diperintah ini perempuan, warka'i, rukuklah.
ma'ar-raki'in, bersama orang-orang yang ruku, sujud dan ruku. Wasjudi warka'i, ini kadang digawe dalile rokok niku. Ana wong rokok dalile ini. Warka'i, dan rokoklah, warka'i, dan rokoklah ma'ar-raki'in, bersama orang-orang yang merokok. Itu setan itu. Tidak boleh ayat Al-Quran dipermainkan begitu, itu tidak boleh. Ya, warka, dan rokoklah ma'ar-raki'in, bersama orang-orang yang merokok. Itu besok itu dijejeli wesi neraka cangkeme. Ya, tidak boleh ayat Al-Quran digawe dulinan ngono, tidak boleh. Warka'i, dan rukuklah warka'i, dan rukuklah. Oh, mau ni mana? Ya tak pateni. Warka'i, dan rukuklah ma'ar-raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Zalika, yang demikian itu, min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Zalika, yang demikian itu, min amba'i, dari berita-berita ghaibi yang gaib, berita-berita yang gaib, berita-berita yang gaib, nuhihi, kami wahyukan ilaika, kepada kamu. Dzalika, yang demikian itu, yang demikian ini maksudnya apa? Isinya itu taatlah kepada Tuhanmu, rukuk dan sujudlah, itu gitu loh. Itu sebagian di antara. Kok mati, men? Udah. Wala roto, men. Jadi, wis kausna wancane si off, men. Lapo di off, men. Kok di off? Apa namanya? Perintah untuk taat, perintah untuk sujud, perintah untuk rukuk, perintah untuk rukuk, perintah untuk taat, perintah untuk sujud, rukuk tadi itu isinya dalika itu. Dalika min amba'il ghaib. Yang demikian itu di antara berita-berita gaib, nuhihi, yang kami wahyukan ilaika, kepada kamu. Wa ma kunta, dan kamu tidak berada ladaihim, di sisi mereka, idh yulkuna, ketika mereka melemparkan aqlamahum, anak-anak pena mereka, ayyuhum, siapa di antara mereka, yakfulu, yang akan memelihara Maryam. Wa ma kunta, dan kamu tidak berada ladaihim, di sisi mereka, id yakhtasimun, ketika mereka bersengketa. Jadi saudara-saudara, ini mulai dari 42 mengisahkan
Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Jadi di sini ilaikah di sini, andaikan ilaika di sini maknanya kepada Maryam, tentu ilaiki. Ya. Tentunya ayatnya bukan ilaika tapi ilaiki. Ya. Tapi karena di sini makna bunyinya ilaika, berarti larinya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Padahal engkau tidak bersama mereka. Mereka ketika mereka melemparkannya pena. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ada sebagian ahli tafsir yang mengartikan anak panah, artinya undian itu dilakukan dengan melempar anak panah, melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Wa ma kunta ladaihim id yahtasimun, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka berselisih atau bersengketa. Kita cari bacaan idgham bi gunnahnya. Coba dari 42 sampai 44. Cari ayat 42-nya. Ada ndak nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan ya, nun, mim, waw? Itu anggota non blok. Anggota bacaan idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah itu artinya dengan berdengung. Nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan 4 huruf itu, ya, nun, mim, waw. Di ayat 42 ini batan-batan tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, kemudian di ayat ke-43 tidak ada lagi. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, waw, yanmu. Di ayat 44 kata-kata ambai, nun mati ketemu ba itu iklab. Nun mati ketemu ta, wa ma kunta itu ikhfa. Tidak ada lagi. Ya, jadi ketika kita bicara tentang idgham bi gunnah, idgham itu ada idgham bila gunnah, masuk tanpa harus berdengung. Kapan itu? Apabila ada nun mati atau tanwin ketemu lam dan ra.
lari, lam dan ro. Tak boleh didengungin. Bila guna, dengan tanpa berdengung. Baik saudara-saudara, kita memperbagus bacaan dulu. Ini namanya yang disebut banyak orang tahsin. Ya, memperbagus bacaan itu disebut tahsin. Ada tahsin itu dulu pelajaran, dulu di pondok itu ada tahsin fil kitabah, memperbagus tulisan. Jadi belajar nulis bahasa Arab itu juga namanya, istilahnya adalah tahsinun fil kitabah, memperbagus tulisan. Ya, memperbagus. Tuh teman saya itu dulu, ya Allah, kalau nulis itu kalah komputer. Makanya muncullah kaligrafi itu hasil buah karya tangan manusia. Yang kemarin lomba internasional itu dari Turki, dari Irak, dari Iran, dari Maroko, lomba tulisan kesenian kaligrafi. Saking api sampai raiso diwoco. Angel kita baca membaca kaligrafinya itu. Kiopo bacaannya. Indahnya luar biasa. Indah. Saking indahnya gak bisa moco. Hanya mata yang jeli, atau kita hafal, iki wacaannya ini. Ternyata terkadang itu ayat kursi. Atau ayat-ayat yang kita hafal. Ayat-ayat yang kita hafal. Kalau tidak hafal kadang-kadang tidak bisa dibaca. Itulah kaligrafi. Tapi kalau tulisan Utsmani yang di Quran kayak gini, yang lebarnya lembarannya itu sak masjid ini lembarnya. Namanya Quran raksasa itu. Itu tulisan tangan itu. Rapinya Masya Allah. Kayak Al-Quran pertama yang ditulis oleh sekretaris, namanya Mas Sabit. Sebagai sekretaris. Itu tulisan tangan. Quran dulu itu yang nggak ada titik, yang nggak ono harokate. Pokoknya melungker, nggak ada titiknya. Loh kok iso moco? Ya karena hafal itu. Akhirnya kemudian oleh ulama dikasih titik agar supaya orang bisa bedakan mana nun, mana ba, sama-sama titik satu. Satunya titiknya di atas, satunya titiknya di bawah. Itu biar bisa dibedakan. Mana tak, mana sa. Kalau tak mek loro, sa 3 titiknya. Biar bisa membedakan mana sin, mana shin. Biar bisa membedakan mana shad, mana dot. Bisa membedakan mana ta, mana za. Nah, itu perlu titik. Titik itu perlu. Lama kelamaan tidak hanya titik yang dibutuhkan, tetapi harokat.
muncullah ulama memberikan harokat berdasarkan hafalan semasa di zaman Rasulullah. Rasulullah niru apa yang dibaca oleh malaikat Jibril, niru. Sehingga kalau Ramadan itu Rasulullah ngimami, kok ngimami, sholat tarawih di kamarnya itu disemak langsung oleh malaikat Jibril. Semakan Quran. Makanya yang mengatur mana Al-Fatihah sebagai surat pertama, kemudian Al-Baqarah surat yang kedua, kemudian Ali Imran surat ketiga, kemudian ada An-Nisa surat keempat, Al-Maidah ayat kelima, Al-An'am ayat keenam, Al-A'raf ayat ketujuh, Al-Anfal ayat ke-8, At-Taubah ayat ke-9, terus sampai An-Nas. Itu kan urut-urutan begitu itu tidak sembarangan, tetapi meniru petunjuk Jibril yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditiru oleh sahabat. Oh, urutannya begini. Jadi urutannya itu semuanya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Bukan karangan Nabi Muhammad. Menentukan runtutan ayat surat tadi lah, itu diwahyukan urutannya, rentetan ayat itu bukan karangan Nabi Muhammad, bukan, tetapi mengikuti petunjuk dari malaikat Jibril. Jibril tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa urut begini? Gimana ini? Ya, jawab, ini semua dari Allah. Semuanya dari Allah. Karena ada ayat wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang terjadi seperti ini bukan karepe Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi wahyu yang diwahyukan. Ya. Termasuk diantaranya adalah mengatur urut-urutannya, mengatur urutan-urutannya, mengatur urutan-urutan. Kok bisa ya sampai teratur begini loh? Namanya saja mukjizat. Sesuatu yang tidak bisa dirasionalkan itu mukjizat. Sesuatu yang terjadi tapi tidak bisa dirasionalkan, itu kalau terjadi pada Rasulullah namanya mukjizat. Tapi kalau sesuatu yang tidak bisa dirasionalkan menimpa orang biasa, orang bukan nabi, menimpa ulama, menimpa kiai dan sebagainya, itu disebut karomah. Wah, itu mukjizat. Ya sudah, wis ka ono istilah mukjizat. Tetapi beralih istilahnya menjadi karomah. Apa karomah itu? Karomah itu makna aslinya adalah kemuliaan. Jadi orang-orang yang dimuliakan kemudian terjadi sesuatu pada dirinya, itulah kemuliaan yang diberikan Allah. Tidak mungkin karomah itu akan diberikan oleh Allah
kalau seseorang itu tidak memiliki istiqomah. Jadi runtutane ngono. Misalnya jenengan istiqomah sholat duha. Contoh ya. Jenengan istiqomah sholat duha. Maka dengan istiqomahin jenengan itu Allah turunkan karomah. Nah gitu. Apa karomah? Kemuliaan. Jadi orang itu akan mendapatkan kemuliaan, tidak nunggu jadi wali, kesuwen. Kapan karomah itu diberikan? Ketika seseorang itu memiliki amalan yang diistiqomahkan. Kok koyok gak nyambung ini? Sudah berbau bantal. Bawa HP. Yang bawa HP, coba Pak, ketikkan di Google Tuluk hari ini. Tuluk hari ini. Berubah-berubah soalnya. Kalau di situ 38 ya. Syuruk 38. Hah? Cocok berarti ini. Sudah dibetulkan. 38. Nanti sholatnya 41. Baik, demikian, semoga ada barokah manfaatnya. Rabbana Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhum ma nasina minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, cepot gula namira ngambil selopot anjuna sepora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.